warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Widari, Sarjana Psikologi. Saya mengajar sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling di SMA Kemala Bayangkari. Dikarenakan kondisi Indonesia yang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara klasikal atau di dalam kelas, maka saya menyampaikan materi MPLS kali ini secara daring atau melalui video. Nah, saya akan menyampaikan materi MPLS dengan tema sekolah ramah anak. Baiklah, saya akan memulai. Sekolah ramah anak adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana kebijakan program ini dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun istilah lain dari sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Apa sih tujuan diadakan program sekolah ramah anak ini? Nah, tujuan dari sekolah ramah anak adalah pertama, mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam. Yang keempat, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa. Yang kelima, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang baik, akrab, dan berkualitas. Kemudian memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah. Kemudian memudahkan mencapai tujuan pendidikan. Kemudian menciptakan lingkungan yang hijau dan bertata. Kemudian ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah. Dan yang terakhir adalah anak terbiasa dalam pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, dari penjabaran tujuan tersebut, jelaslah bahwa sekolah ramah anak adalah sebuah program yang betul-betul sangat berguna dan dibutuhkan oleh anak-anak di zaman sekarang ini. Agar tujuan sekolah ramah anak itu dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa aspek dalam pelaksanaannya. Pertama, program sekolah yang sesuai, yang mendukung tercapainya tujuan dari sekolah ramah anak. Program yang memihak kepada anak yang sesuai dengan batas umur pertumbuhan dan perkembangan sesuai jenjang sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah yang mendukung, di mana lingkungan sekolah harus kondusif untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mengembangkan potensi kecerdasan yang mereka miliki. Sekolah menjadi tempat bagi anak untuk meluapkan ekspresi dan kegembiraannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang memadai, di mana sarana dan prasarana sekolah aman, tidak menimbulkan bahaya, baik perorangan maupun kelompok, bebas dari asap rokok, kantin yang sehat, dan lain sebagainya. Nah, ketiga aspek ini sangat mendukung dalam terlaksananya program sekolah yang ramah anak. Kemudian, sekolah ramah anak harus memenuhi 6 komponen utama, yaitu pertama, kebijakan dalam bentuk komitmen yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk tertulis, di mana sekolah harus
membuat secara tertulis dan menjalankan betul-betul sekolah ramah anak ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak di sekolah. Artinya, anak bisa merasakan kenyamanan di lingkungan sekolahnya, seperti perlakuan dari guru dan teman di sekitarnya. Ketiga, adanya guru yang terlatih serta memahami hak-hak anak. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah harus mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, yaitu tentunya terkait dengan perilaku anak dalam bersosialisasi di sekolah, termasuk taat kepada tata tertib di sekolah. Dan yang terakhir adalah keenam, partisipasi orang tua, masyarakat, alumni, dunia usaha, di mana orang tua pun harus ikut memantau kegiatan anak-anak di sekolah. Jadi tidak hanya ada di rumah, tapi di sekolah pun orang tua wajib turut serta memantau aktivitas anaknya dan juga perilaku anak-anaknya. Kemudian didik anak untuk bersikap sepatutnya di sekolah. Jika orang tua berhasil mendidik anaknya sendiri untuk bisa bersosialisasi dengan baik di sekolah, berarti orang tua turut membantu terlaksananya program sekolah ramah anak. Akhir kata, saya mengajak anak-anakku sekalian, para orang tua, guru-guru dan kita semua, mari kita sukseskan, mari kita ciptakan sekolah ramah anak di SMA Kemala Bayangkari. Tanpa partisipasi dari kita semua tidak akan terwujud program tersebut. Terima kasih banyak anak-anak ibu yang telah menyaksikan pemaparan materi sekolah ramah anak melalui video ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.